Lantunan azan terdengar lirih di ruangan yang tak terlalu luas itu. Lazan demi lazan yang keluar dari mulut Daren selalu diiringi setetes air mata yang tiba-tiba meluncur tak bisa dibendung. Apalagi melihat bayi yang masih merah itu mulai menggerakkan matanya ke kiri dan ke kanan, serta lidahnya yang mulai dilur-dilurkan kecil. Setelah semua rangkaian pemeriksaan ibu dan bayinya selesai, dokter dan asisten itu pun bersiap untuk meninggalkan ruangan. Biarkan ibunya istirahat, kata dokter sebelum akhirnya keluar dari ruangan itu. Setelah dokter dan asisten meninggalkan ruangan, barulah Sarah dan Diana memasuki ruangan untuk melihat kondisi Jarana dan bayinya. Keduanya mengucapkan selamat pada Jarana yang masih nampak lemah. Setelahnya, barulah mereka menghampiri sang bayi yang matanya kembali terpejam. Masya Allah cucuku, lirik Sarah dengan mata berkaca-kaca. Ia begitu bahagia melihat cucunya itu akhirnya terlahir ke dunia. Cantik ya, Ma? Ujar Diana dengan kedua mata yang tak berpaling dari keponakannya itu. Setelah 2 hari berada di rumah sakit, sore ini akhirnya Jarana dan bayinya sudah diizinkan untuk pulang setelah memastikan bahwa kondisi keduanya sehat dan baik-baik saja. Tentu saja hal itu membuat mereka begitu bahagia. Bahkan seluruh keluarga sudah bersiap untuk menyambut kedatangan anggota baru di rumah itu. Deru mesin mobil Daren sudah berhenti di halaman. Ia buru-buru turun lalu membukakan pintu mobil Jarana dan membantu istrinya itu untuk yang masih sedikit kesusahan untuk berjalan. Sementara bayi yang belum diberi nama itu digondong oleh Sarah. Begitu membuka pintu rumah, seluruh penghuninya ternyata sudah berjejer di ambang pintu depan. Wajah yang sumringah dan antusias. Selamat datang Mbak Jarah dan dedek bayi, ujar Mbok Darmi, Astri dan Bi Asi, dan Diana yang merancang acara penyambutan ini. Beberapa buah balon yang berwarna-warni pun diterbangkan oleh mereka semua. Jarana terpana hingga tubuhnya terpaku di tempat. Ia begitu bahagia karena ternyata semua asistennya itu begitu memperhatikan dirinya. Terima kasih banyak semuanya, tutur Jarana dengan mata berkaca-kaca. Ayo Mbak, masuk. Hati-hati. Diana membantu Daren membawa Jarana ke dalam rumah dengan memegangi kedua pundaknya. Jarana berjalan masih begitu pelan dan hati-hati. Maklum, bekas jahitan di jalan lahir masih terasa ngiluh dan pedih. Sementara seluruh asisten merebut menghampiri Sarah untuk melihat sang bayi. Ya Allah, lucunya, tutur Astri yang menggendong Kalista. Lucu kan? Itu adiknya Kalista. Astri menunjuk bayi itu pada Lista. Lista pun tersenyum dengan mata berbinar. Bahkan tangannya terulur ingin memegang adiknya itu. Sayang, bayinya akan diberi nama siapa? Tanya Daren yang tak sabar untuk memberikan nama pada putrinya itu. Dari awal, Daren memang sudah menyerahkan sepenuhnya pada Jarana untuk mencari nama yang dia suka. Zara Alfa Tunisah, jawab Jarana. Mempunyai anak kandung tak menjadikan Jarana bersikap berbeda pada Kalista. Baginya, Kalista tetaplah anak pertamanya, tanpa pernah membeda-bedakan dia dengan Jarana. Kasih sayangnya sama persis untuk mereka berdua. Kehadiran Kalista dan Zara membuat rumah tangga Jarana dan Daren semakin bahagia. Meski Daren masih sesekali mengingat bahwa Kalista bukan putri kandungnya, namun ia berusaha untuk menepis rasa itu. Toh sampai bertahun-tahun pun, Kalista tetaplah menjadi anaknya, tanpa ada titik terang siapa ayah kandung sesungguhnya.
hanya berjarak 8 bulan dengan lahirnya Zara. Diana pun akhirnya melahirkan seorang bayi yang berjenis kelamin perempuan juga. Tentu saja hal itu membuat seluruh keluarga bahagia, terlebih lagi Sarah. Keinginannya untuk mempunyai cucu dari Jarana dan Diana akhirnya terwujud juga. Meski pada saat usia Zara setahun, Jarana dan Darren memutuskan untuk pindah ke rumah lamanya setelah sebelumnya mengulur-ulur waktu karena tak tega pada Sarah. Namun saat Jarana dan Darren mengatakan alasan kepindahannya, Sarah pun mengerti dan mengizinkan dengan senang hati. Toh dia masih bisa berkunjung ke rumah anak menantunya itu sesering mungkin. Dia juga sudah tak terlalu kesepian karena sudah ada anak Diana yang diberi nama Shiva. Hari-hari yang dilewati Darren dan Jarana di rumah lamanya terasa begitu menyenangkan, dan suasana rumah yang masih selalu ramai dan hangat. Usia Kalista dan Zara yang hanya berbeda 1,5 tahun membuat mereka tumbuh anak kembar. Apalagi Jarana dan Darren selalu memakaikan pakaian dan semua yang serba sama di antara keduanya. Apalagi saat 2 tahun kemudian, Jarana kembali melahirkan anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki. Sempurna sudah kehidupan Jarana dan Darren sebagai orang tua. Bayi laki-laki itu diberi nama Jidan. Kalista, Zara, dan Jidan tumbuh bersama-sama di rumah yang penuh kehangatan dan kasih sayang, hingga ketiganya bertumbuh menjadi anak-anak baik sesuai dengan teladan yang diajarkan kedua orang tuanya. 20 tahun berlalu. Ketiganya tumbuh menjadi saudara yang saling menyayangi satu sama lain, hingga tak terasa kini Kalista dan Zara sudah menjadi mahasiswa cantik yang menjadi primadona di kampus yang sama. Kalista sudah memasuki semester 7 dengan jurusan manajemen akuntansi, sementara Zara baru semester 5 dengan jurusan marketing. Sayang, lihatlah putri-putri kita. Mereka tumbuh dengan sangat cantik. Yang laki-laki juga ganteng, mirip ayahnya, tutur Jarana, yang sedang melihat-lihat album foto keluarga ditemani oleh Darren di sampingnya. Iya dong, mereka cantik mirip ibunya, jawab Darren. Terima kasih ya sayang, udah nemenin Mas sampai sejauh ini. Hidup Mas benar-benar sempurna dengan kehadiran kalian, lanjut Darren sambil membelai wajah Jarana yang sudah memiliki sedikit kerutan di beberapa bagian karena usia yang mulai menua. Sama-sama Mas, mudah-mudahan kita nggak hanya bersatu di dunia saja ya, tapi sampai di akhirat, timpal Jarana yang diaminkan oleh Darren. Tapi makin kesini Mas makin bingung bagaimana caranya kita memberitahu Kalista kalau dia itu bukan anak kandung kita seperti halnya Zara dan Jidan. Apalagi usianya semakin lama semakin bertambah. Bukan tidak mungkin dalam waktu beberapa tahun lagi dia akan menemukan calon pendamping dan menikah. Sementara kita sama sekali belum tahu siapa ayah kandungnya yang berhak menjadi wakil nikahnya. Darren mengeluarkan unek-unek yang selama ini bercongkol di hatinya. Jarana terdiam. Ada hal apa yang dirasakan Darren sama persis dengan apa yang dirasakan dirinya. Rahasia besar yang selama ini disembunyikan membuat Jarana selalu merasa bersalah setiap kali menatap Kalista. Meski Jarana begitu menyayangi Kalista sepenuh hati tanpa membeda-bedakannya dengan anak kandungnya sendiri, tapi wajib hukumnya untuk memberitahu Kalista yang sebenarnya. Dan memang benar apa yang dikatakan Darren. Beberapa tahun ke depan, Kalista akan bertanya-tanya saat orang yang menjadi wali nikahnya bukan Darren, laki-laki yang selama ini dianggapnya ayah kandungnya. Aku gak tahu Mas, rasanya dari dulu tak pernah menemukan waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya pada Kalista.
Padahal waktu kita sudah cukup banyak. Usia Kalista juga sudah 20 tahun. Tapi aku tak pernah mendapat keberanian. Jalana berkata dengan sendu. Matanya menerawang, mengisyaratkan kebingungan. Tentu saja hal itu baginya bukan hal sepele. Ini menyangkut hati dan perasaan Kalista saat mengetahui hal yang sebenarnya. Jalana bisa membayangkan bagaimana sedih dan hancurnya perasaan Kalista. Bagaimana kalau Kalista bertanya, kenapa ibunya dulu meninggal? Bagaimana kalau Kalista bertanya, siapa ayah kandungnya? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu berkelebatan di pikiran Jalana. Dia tak tahu jawaban apa yang harus dikatakannya. Selama ini, Kalista selalu merasa bangga terlahir dari keluarga Jalana dan Daren yang menunjung tinggi agama dan kebaikan. Apa jadinya kalau Kalista tahu kalau dia hanyalah seorang anak yang terlahir dari rahim wanita pembunuh sekaligus penipu? Bahkan tak jelas siapa yang menanamkan benih itu. Mental dan perasaan Kalista pasti akan sangat terguncang. Sepertinya kita harus segera memberitahukan hal sejujurnya ini pada Kalista. Mas gak mau masalah ini terus berlarut-larut, bahkan dibiarkan begitu saja, tanpa adanya penyelesaian. Sudah cukup 20 tahun kita menyembunyikan rahasia sebesar ini. Usul Daren. Ia menatap mata Jalana lekat. Jalana masih terdiam. Ia tak menyanyiakan, tapi juga tak melarang. Dia benar-benar merasa dilema. Perbincangan keduanya terhenti saat suara pintu diketuk. Aku tinggal sebentar ya mas, mau buka pintu dulu. Kayaknya Asri lagi di belakang, tutur Jalana. Daren pun mengangguk, menggeser kakinya sedikit agar Jalana bisa berjalan melewatinya. Jalana pun berjalan menuju depan dan langsung membukanya. Sepasang mata melebar saat menatap orang yang berdiri di hadapannya. Kejutan, ujar Nindya yang beberapa hari itu sudah kembali dari luar negeri. Di sampingnya Bian berdiri sambil tersenyum. Pesona Bian semakin berumur semakin berkarisma. Masya Allah, Nindya, kapan kembali? Kok gak ngabarin? Tanya Jalana antusias. Belum ada seminggu. Kemarin sibuk ngurusin segala macam, jadi baru sempat mampir ke sini. Jawab Nindya. Masuk yuk, ceritanya di dalam. Ajak Jalana mengapit wanita yang menjadi sahabatnya, meski hanya sekedar lewat telepon. Nindya pun masuk ke dalam rumah, diikuti Bian dari arah belakang. Mas, lihat siapa yang datang? Tanya Jalana pada Daren dengan mata berbinar. Daren pun langsung berdiri dan menghampiri Bian. Keduanya lalu bersalaman dan saling melempar senyum. Ayo, silakan duduk Nin, Bi. Jalana mempersilakan keduanya untuk duduk. Begitupun dengan Jalana dan Daren yang juga ikut duduk tak jauh dari mereka. Mau lama di Indo ya, Nin? Tanya Jalana menatap Nindya yang nampak makin cantik di usianya yang tak lagi muda. Kali ini mau netep mbak? Iya kan mas? Nindya bertanya pada Bian untuk memastikan. Iya benar, kami sekeluarga mau menetap di Indonesia lagi. Rasanya lebih nyaman di negara sendiri, menghabiskan masa tua ini. Jawab Bian terkekeh. Padahal dilihat dari sudut manapun, Bian belum terlihat tua sama sekali. Syukurlah, mbak ikut senang. Jadinya kita nggak jauhan lagi, timpal Jalana. Bisnismu gimana, Bi? Tanya Daren menatap Bian. Sudah ada orang yang dipercaya untuk mengelola. Aku mau fokus mengelola yang di sini lagi. Jawab Bian ramah. Bisnis majalah cetak Bian memang banting setir dari majalah dewasa menjadi majalah Islami sejak beberapa tahun lalu. Namun berkat keuletan dan kepintaran Bian dalam dunia modeling dan segala macam yang dikuasainya, bisnisnya tetap berjalan dengan lancar.
Bian pun tak jadi fotografer lagi. Dia hanya fokus pada majalah Islaminya. Keren memang, pebisnis sejati ini. Puji Daren pada orang yang sudah dianggapnya sebagai saudara tersebut. Alhamdulillah, ini juga berkat dukungan dan dorongan istri tercinta. Timpal Bian sambil menoleh ke arah Nindya dan menatapnya penuh cinta. Terlihat sekali jika Bian begitu mencintai istrinya itu dan memperlakukan sang istri dengan sangat baik. Deru mesin mobil Matic berhenti di halaman rumah. Dua wanita berwajah cantik turun dari motor itu. Keduanya membetulkan jilbab yang sedikit penyok karena tiupan angin selama di jalan. Kayaknya ada tamu, tutur Kalista sambil menatap mobil putih di halaman rumah. Siapa ya? Tanya Zara yang tak mengenali mobil itu. Kalista menggigitkan bau, tanda tak tahu. Keduanya pun berjalan bersisian untuk masuk ke dalam rumah. Sesekali mereka bercerita dan bercanda, hingga tawa keluar dari mulut keduanya. Assalamualaikum. Kalista dan Zara mengucapkan salam secara bersamaan. Kemudian melangkahkan kaki mereka ke dalam rumah karena pintu memang terbuka. Kaki keduanya terhenti saat menatap sofa, di mana ada dua orang yang tak dikenalnya. Meskipun Jarana dan Nindya seringkali bertukar kabar, tapi kabar anak-anak mereka jarang ikut berkomunikasi. Kedua gadis yang beranjak remaja itu tersenyum ramah sambil membukukan badannya sedikit sopan. Masya Allah, ini anak-anaknya Mbak ya. Udah besar-besar ternyata. Cantik-cantik lagi. Puji Nindya sambil menatap Kalista dan Zara bergantian. Sementara di sampingnya, Bian menatap Kalista tanpa berkedip. Ia memang kerap meminta foto Kalista pada Astri. Namun bisa melihatnya dan bertemu secara langsung, hati Bian sungguh bahagia luar biasa. Jantungnya berdebar kencang menatap putri kandungnya yang tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Ditambah lagi dengan penampilannya yang tertutup membuat ia semakin terlihat anggun. Wajah Kalista mengingatkannya pada Hani karena mereka mempunyai banyak kemiripan. Hanya mata dan bibirnya yang lebih mirip dengan Bian, sang ayah. Mereka siapa, Mah? Tanya Kalista pada Jarana. Jantung Bian semakin berdebar kencang saat mendengar suara lembut sang putri. Ingin sekali rasanya Bian membuka mulutnya dan mengatakan bahwa ia adalah ayah kandungnya. Jarana menatap kedua putrinya sambil tersenyum. Tatapannya lembut dan penuh cinta. Sayang, ini adalah Tante Nindya dan Om Bian yang sering Mama ceritakan. Salam dulu ya, Tita Jarana pada keduanya. Kalista dan Zara pun sama-sama mendekat, lalu mencium punggung tangan Nindya dan Bian bergantian. Setelahnya, mereka berdua pamit untuk masuk ke dalam kamar. Masya Allah, selain cantik, putri-putri Mbak Zara juga sopan-sopan, puji Nindya. Alhamdulillah. Oh iya, putramu mana? Nggak ikut? Tanya Zarana pada Nindya. Enggak, dia tadi kuliah. Kemarin-kemarin udah ngurusin kepindahan kuliahnya dia. Hari ini udah mulai masuk. Ya, mudah-mudahan saja dia kerasan kuliah di tempat yang baru. Jawab Nindya. Amin. Kapan-kapan ajak ke sini dong. Kenalin, pasti sudah pemuda ya. Timpal Jarana. Iya, dia udah kuliah semester 7. Soalnya dimasukkan sekolahnya masih kecil. Lumayan bawel anaknya. Padahal cowok. Jadi dulu buru-buru dimasukkan sekolah. Nindya begitu antusias menceritakan tentang putranya. Masya Allah, keturunan ayahnya kayaknya itu, timpal Jarana sambil tersenyum lebar. Iya bener, putra Mbak yang cowok juga kayaknya udah besar ya. Kemana? Kok gak kelihatan? Nindya mengedarkan pandangannya, menatap sekeliling. Belum pulang, Nin. Dia masih kelas 3 SMA. Jadi tadi pagi udah bilang sih, katanya mau ada acara sama teman-temannya.
Semacam perpisahan gitu, jawab Jarana. Mereka pun terlibat percakapan dalam waktu yang lama. Tentang anak-anak, tentang bisnis, tentang keseharian mereka, dan lain-lain. Begitupun dengan para suami mereka, yang juga berbincang-bincang sambil menikmati secangkir kopi. Sudah sore nih, kami pamit dulu ya. Seneng banget bisa cerita banyak hal sama Mbak Zara. Kapan-kapan kesini lagi, jawab Nindya. Ia melirik Pian yang masih tadi sudah mengajak pulang dengan memberi kode menunjuk jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Oh iya, ternyata udah sore. Gak kerasa ya, saking asiknya bercerita sampai lupa waktu. Jarana tersenyum lebar. Ia ikut berdiri saat Nindya bangkit dari duduknya, lalu mengantarnya sampai ke teras. Kami pulang ya Mbak. Assalamualaikum, pamit Nindya sebelum masuk ke dalam mobilnya. Waalaikumsalam, Jarana menjawabnya sambil memperhatikan mobil itu hingga menjauh dari halaman rumahnya. Jarana pun masuk kembali ke dalam dengan sisa-sisa senyuman yang masih mengembang di kedua bibirnya. Mas, aku lihat anak-anak dulu ya, jawab Jarana pada Daren yang masih duduk di tempatnya semula. Daren baru saja membuka koran yang belum sempat disentuhnya sedari pagi. Iya sayang, sekalian tanyain, udah pada makan belum? Jawab Daren tanpa mengalihkan pandangannya dari koran yang ada di tangannya. Jarana mengangguk, meski Daren pasti tak melihatnya. Ia pun menjalan menuju kamar kedua putrinya. Boleh mama masuk? Jarana menyimpulkan kepalanya ke sela-sela pintu yang terbuka setengahnya. Di dalam kamar, nampak Kalista dan Jara sedang tiduran sambil memainkan gawengnya masing-masing. Masuk mah, jawab Kalista. Ia beringsut lalu merubah posisinya menjadi duduk. Jarana pun ikut duduk di dekatnya. Tamunya udah pulang mah, Jara yang masih dalam posisi tiduran bertanya. Sudah sayang. Udah pada makan siang belum? Ini udah mau sore loh, tanya Jarana menatap kedua putrinya bergantian. Udah, tadi Lista sama Jara beli mie ayam dulu sebelum pulang. Kasian deh mah, penjualnya itu udah kakek-kakek, jadi jarang yang beli. Makanya Lista sama Jara sering makan di sana. Padahal mie ayamnya enak bener loh kan? Jara, Kalista menepuk pelan tangan adiknya itu. Iya bener mah, kami sengaja makan di Zulu di sana. Terus uang kembaliannya dikasihkan. Kata mama kan harus sering bantuin orang. Salah satunya membeli dagangan orang lain. Timpa Jara dengan mata berbinar. Masya Allah, kalian itu benar-benar buat mama bangga. Apa yang kalian lakuin itu udah tepat. Teruslah berbuat baik pada siapapun. Tak perlu pandang bulu. Apalagi orang itu benar-benar membutuhkan. Seperti kakek-kakek yang kalian ceritakan tadi. Tutur Jarana dengan mata berkaca-kaca. Ia begitu bangga dengan perbuatan mulia kedua putrinya. Padahal anak-anak remaja seusia mereka lebih banyak yang mengutamakan gengsi dan memilih makan di tempat-tempat yang berkelas. Tapi tidak dengan Kalista dan Jara. Didikan Jarana pada mereka berdua benar-benar diamalkan oleh kedua remaja putri yang beranjak dewasa itu. Oh iya, nanti malam kita nginep di rumah nenek ya. Udah seminggu loh kita gak kesana. Mumpung besok weekend, ajak Jarana pada Kalista dan Jara. Boleh mah, Jara juga kangen sama Tante Diana, jawab Jara dengan disetujui oleh Kalista. Oke, nanti kita kesana ya. Mumpung nenek masih ada. Kita harus rajin mengunjungi dia, nemenin dia. Jangan sia-siakan waktu kita untuk menemani keluarga yang usianya semakin menua. Apalagi sampai menyiksa mereka dengan kerinduan mereka jarang mengunjunginya. Dosa, orang tua itu ladang pahala buat anak-anaknya. Ingat pesan mama, sampai kapanpun ya. Jarana mengelus lembut kepala Kalista dan Jara secara bergantian. Siap, Ma.
Lista juga mau jagain mama sampai kapanpun. Gak mau jauh-jauh dari mama. Lista mau merawat mama, biar pahala Lista kelak berkumpul banyak. Kalista memeluk Jarana dengan penuh cinta, lalu mengecup pipi sang mama lembut. Zara juga, Zara ikut menimpali. Masya Allah, terima kasih untuk niat baik kalian ya. Tapi anak perempuan itu kalau sudah menikah, mutlak milik suaminya. Kemanapun suami kalian pergi, kalian wajib ikut, wajib nurut. Setelah menikah, surga seorang istri itu ada di suaminya. Berbeda dengan anak laki-laki yang tetap menjadi milik ibunya sampai kapanpun. Itulah pentingnya memilih calon suami yang benar-benar berilmu agama. Biar kita sebagai istrinya tidak dibimbing dan diarahkan. Paham nak? Jarana menatap Kalista dan Jarana bergantian. Keduanya pun mengangguk mengerti. Meski dalam hati mereka yang paling dalam, mereka tidak pernah ingin berpisah atau tinggal berjauhan dengan kedua orang tuanya itu. Sekarang, cerita sama mama. Tadi kalian belajar apa saja? Apa saja yang terjadi hari ini? Jarana mengubah posisi duduknya, menjaga lebih tegak, bersiap untuk mendengarkan cerita dari kedua putrinya. Hal rutin yang selalu mereka lakukan setiap hari, hingga di antara keluarga itu selalu ada keterbukaan dalam hal apapun. Bagi Kalista dan Jarana, Jarana bukan hanya seorang ibu yang menyayang, tapi juga seorang teman dan sahabat yang bisa diajak cerita masalah apapun. Hingga keduanya tak segan-segan untuk membicarakan hal apa saja dengan ibunya itu. Cerita demi cerita pun mengalir dari mulut Kalista dan Zara. Secara bergantian, Jarana menyimak dengan seksama. Sekeliling diiringi senyuman dan tawa saat mendengar hal lucu yang disampaikan putrinya itu. Masa sih ada cowok yang sampai terjatuh gara-gara liatin kamu? Timpal Jarana sambil tertawa kecil mendengar cerita Zara. Bener mah, itu cowok matanya gak lihat jalan, terus aja melototin Zara. Gak taunya di depannya ada lubang. Ya udah deh, jatuh akhirnya. Sampai celananya basah kena air di lubang itu. Zara melanjutkan ceritanya sambil tertawa lebar. Begitupun dengan Jarana dan Kalista yang ikut tertawa. Makanya, jadi cewek itu jangan diborong semuanya. Udah cantik, manis, baik, udah senyum. Jadinya kan banyak cowok yang klepek-klepek goda Kalista pada adiknya itu. Ih, apaan sih? Yang ada juga Mbak Lista tuh yang borong semuanya. Cantik, putih, tinggi, pinter. Kadang teman-teman Zara ada yang nanya, kok Zara gak mirip-miripnya sih sama Mbak Lista? Mbak Lista putih, tinggi, tapi Zara gak putih, pendek lagi. Zara bertutur dengan mulut sedikit mengkerut. Jarana begitu tersentak dengan ucapan Zara. Tentu saja mereka tidak memiliki kemiripan, karena kedua orang tua mereka memang berbeda. Kalista memang mewakili Hani sebagai ibunya, kulit putih dan tinggi semampai, sementara Zara mewarisi Jarana seutuhnya. Meski tidak berkulit putih, tapi cantik dan manis, ditambah rambutnya yang sedikit ikal, membuat Zara mbak artis telenovela zaman dahulu. Hanya saja Zara menutupi mahkotanya itu dengan jilbab yang selalu bertengger di kepalanya. Ma, kok malah diem? Pertanyaan Zara membuyarkan lamunan Jarana. Ia pun tersenyum kikuk. Meski sesaat kemudian, ia kembali berusaha menormalkan suasana hatinya. Sayang, yang namanya saudara kan gak harus mirip. Banyak kok yang saudara tapi gak mirip, jawab Jarana setenang mungkin. Tapi Zara sama Zidan ada kemiripan meskipun dikit. Zidan juga mirip banget sama papa, desak Zara. Jarana semakin dibuat bingung oleh pertanyaan yang kerap ditanyakan oleh putrinya itu. Bahkan,
sewaktu sekolah SD dulu. Zara pernah pulang sekolah dalam keadaan menangis gara-gara dibilang tidak secantik Kalista yang putih. Mama, lagi pada ngapain sih? Tiba-tiba Zidan yang baru saja pulang sekolah menghampiri Zarana dan kedua kakak perempuannya. Zarana buru-buru merapikan rok Kalista yang sedikit tersingkap hingga memperlihatkan betisnya. Namun hal itu tak ia lakukan pada Zara, padahal rok dia pun tersingkap. Zidan, kenapa nggak ketuk pintu dulu sih? Mama kan sering ngingetin, kalau mau masuk ke kamar mama atau kamar kakakmu, itu harus ketuk pintu dulu. Tutur Zarana lembut. Maaf mah, lupa. Anak bungsunya itu malah tersenyum lebar, hingga membuat Zarana geleng-geleng kepala. Di antara ketiga anaknya, Zidan memang yang paling berlaku meleleh. Meski sebenarnya ia pun adalah anak yang baik. Hanya saja, mungkin karena ia anak laki-laki, jadinya terkadang sedikit membangkang. Kamu itu udah mau 17 tahun loh. Belajar bersikap dewasa ya nak. Lanjut Zarana menasehati Zidan yang kini bersandar manja di punggung ibunya itu. Meski sudah remaja, tapi kelakuan Zidan masih manja jika berada di dekat Zarana. Iya, mamaku yang cantik. Lagian kenapa sih? Kan Mbak Lista sama Mbak Zara juga kakaknya Zidan. Kenapa harus ketuk pintu segala? Tanya Zidan keheranan. Meski saudara, tetap ada batasan yang harus diperhatikan dong, sayang. Kedua mbakmu itu juga butuh privasi, jawab Zarana. Iya, bener tuh yang dikatakan mama. Main nyelonong aja, timpal Zara sambil memukul pelan tubuh Zidan dengan guling. Itu jidatmu kenapa, Jid? Kalista yang dari tadi hanya menyimak, menatap kening Zidan yang sedikit lebam. Sini mbak lihat. Kalista menarik kerah baju Zidan hingga keduanya saling berhadapan dalam jarak yang begitu dekat. Kalista mengusap kening laki-laki yang disangka adiknya itu dengan lembut. Menyaksikan hal itu, dada Zarana bergetar hebat. Ia sadar di antara Kalista dan Zidan sama sekali tak ada ikatan darah, hingga haram hukumnya mereka untuk bersentuhan. Meski kini usia Zidan baru akan menginjak 17 tahun, tapi ia sudah termasuk laki-laki balik. Biar mama yang lihat. Zarana mengambil alih memegang kedua bahu Zidan sambil memperhatikan luka lebam di kening anaknya itu. Kamu gak berantem kan? Tanya Zarana menatap Zidan lekat. Ya enggak dong ma, mama ada-ada aja. Ini itu kena bola basket tadi, mana kuat banget, sakit kan jadinya? Keluh Zidan sambil mengelus keningnya itu. Ya udah, biar mama nanti obatin. Sekarang kamu mandi dulu sana, bau matahari gitu. Nanti kita nginep ke rumah nenek. Tita Zarana pada Zidan. Zidan pun langsung turun dari ranjang dan berjalan keluar ke kamar kakaknya itu. Kalian juga cepat siap-siap ya, Tita Zarana sambil menatap Kalista dan Zarana bergantian. Kedua putrinya itu pun mengangguk semangat, sementara Zarana keluar kamar dengan wajah penuh kebingungan dan keresahan. Mbak, mau dimasakin apa buat makan malam? Tanya Asri yang kini menjadi satu-satunya asisten rumah tangga di rumah Zarana. Mbak mau ke rumah mama, Tri. Kamu mau ikut? Zarana justru balik bertanya pada wanita yang sudah seperti keluarganya sendiri itu. Enggak mbak, aku di rumah aja, tolak Astri. Ya sudah, hati-hati ya, jangan lupa nanti kunci semua pintu, pesan Zarana pada wanita yang usianya tak jauh beda darinya itu. Zarana pun masuk ke dalam kamarnya, menghampiri Daren yang baru saja selesai mandi dan sedang berganti baju. Zarana melingkarkan tangannya di pinggang sang suami yang tengah berdiri di hadapan cermin, lalu mencium punggung lebar Daren.
Daren pun berbalik, hingga posisi keduanya kini saling berhadapan. Tangannya terulur untuk mengangkat pelan wajah Jarana yang tertekuk. "Kenapa sayang?" tanya Daren lembut. Daren tahu persis Jarana sedang tidak baik-baik saja. "Nggak apa-apa sih mas, hanya masih kepikiran masalah tadi, tentang Kalista," jawab Jarana tanpa lengkung senyuman di bibirnya. "Kamu jangan khawatir ya, kita akan segera cari waktu yang tepat untuk mengatakan hal yang sebenarnya pada Kalista. Sekarang kita banyak-banyak berdoa saja, semoga Kalista bisa kuat menghadapi kenyataan pahit itu. Mas yakin, asal kamu selalu ada di sisinya, dia akan kuat menghadapi masalah sebesar apapun," timpal Daren menenangkan istrinya itu. "Iya mas, kita nggak bisa menyimpan ini terlalu lama lagi. Anak-anak kita sudah mulai dewasa. Jidan juga sudah hampir menginjak 17 tahun. Jidan harus tahu kalau sebenarnya Kalista itu bukan kakak kandungnya, yang berarti bukan mahramnya. Sama halnya seperti mas yang bukan mahram Kalista," Jarana mengingatkan. "Iya sayang, mas mengerti kegelisahan hatimu. Kita akan segera selesaikan masalah ini baik-baik ya. Jangan khawatir. Sekarang siap-siap dulu. Katanya mau ke rumah mama," timpal Daren. Jarana mengangguk, kemudian mengganti baju dan berdandan sekedarnya. Setelahnya, kedua pasangan suami istri yang sudah menjalin rumah tangga lebih dari 20 tahun itu duduk di sofa, menunggu ketiga anaknya yang masih bersiap. "Ayah." Zara berjalan beriringan dengan Kalista, menyapa Daren riang. Kemudian ia duduk di samping ayahnya itu, sambil bergelayut manja di lengan Daren. "Kenapa sih? Kayaknya putrinya ayah ini sedang bahagia." Daren memindai wajah Zara yang terus-menerus menyunggingkan senyum manis. "Nggak apa-apa, pengen deket ayah aja," jawab Zara manja. Zarana hanya tersenyum melihat tingkah putrinya itu. "Lista juga mau dong deket ayah." Tiba-tiba saja Kalista juga duduk di sebelah Daren hingga berdempetan. Ia ingin mengikuti sang adik yang bergelut manja di lengan ayahnya. Baru saja tangan Kalista menempel di tangan Daren, laki-laki yang masih gagah di usianya yang hampir setengah abad itu langsung bangun dari duduknya hingga tangan Kalista langsung terlepas. "Yuk berangkat sekarang," ajak Daren, padahal Jidan sama sekali belum terlihat batang hidungnya. Jarana yang menyaksikan ini semua hanya bisa mengelas nafas pelan. Rasanya ia tak sanggup untuk lebih lama lagi menutupi semua ini dan ingin segera mengakhiri drama pelik dalam keluarganya. Daren, Jarana, dan Zara pun berjalan beriringan menuju luar rumah, sementara Kalista masih mematung di tempatnya. Ia selalu merasa heran dengan sikap sang ayah. Dari kecil, Kalista merasa selalu dibedakan oleh ayahnya itu. Jika waktu kecil Zara sering digendong, dipeluk, dan dicium sang ayah, bahkan sampai usianya beranjak remaja. Tapi tidak demikian dengan Kalista. Daren selalu berusaha menghindari bersentuhan dengan anak pertamanya itu, hingga sering menyebabkan kecemburuan pada hati Kalista. Bahkan Kalista sampai lupa kapan terakhir kali dipeluk dan cium oleh ayahnya itu. Beruntung ada Jarana yang selalu memperlakukannya dengan begitu lembut dan perhatian hingga mengalihkan rasa cemburu Kalista pada kedekatan Zara dengan Daren. "Ayah kenapa sih? Dari dulu sikap ayah selalu seperti itu pada Kalista. Ada apa sebenarnya?" Kalista bertanya-tanya dalam hatinya.